الله أكبر الله أكبر لا إله إلا La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man tawaffaa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa in asdaqal hadisi kitabullah wa qala hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Saudara, kembali topik mengajak kita semua termasuk diri kami. Mari kita tingkatkan takwa kita. Takwa artinya ketaatan kita. Ketaatan artinya patuh, laksanakan perintahnya Allah, hentikan larangannya Allah. Perintah Allah itu ada dua, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jangan diremehkan. Wah, ini kan sunnah, jangan remehkan. Kemudian larangan Allah itu dua, haram, makruh. Jangan nanti diremehkan lagi, ini kan makruh. Jangan. Kalau ingin selamat. Berkenaan dengan hal demikian, judul khutbah kita adalah persiapan bekal untuk akhirat. Persiapan bekal untuk akhirat. Bapak Saudara yang saya hormati, sekarang ini dunia setelah berakhir kehidupan dunia dengan kematian, itu kita sudah menempuh kehidupan. Yang bisa kita pahami, kematian akhir dari kehidupan dan awal dari kehidupan. Bapak saudara yang saya hormati, ini perlu kita hormati. Dunia ini tidak lama, hanya sebentar saja, tidak lama. Dunia ini sedikit saja. 1000 tahun dunia, 1 hari di akhirat. Apapun yang ada di dunia ini, Bapak yang saya hormati, nggak perlu kita banggakan. Apakah nama jabatan, apa namanya harta,
Semuanya itu jabatan apapun yang dimiliki, setinggi apapun jabatan, harta, kekayaan, hanya sedikit saja yang kekal abadi adalah kehidupan akhir. Di antaranya Allah katakan wal akhiru khairun. Oleh sebab itu bapak-bapak saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini khatib mengingatkan kalau kita meninggalkan dunia ini harus kita siapkan bekal kita itu. Barang siapa yang tidak menyiapkan bekalnya pasti menyesal. Sebagai ilustrasi kehidupan dunia, udah tidak menyiapkan masuk tuanya marasai lagai. Saya masih ingat dengan nasihat orang tua. Iwang mengaji lang, iwang sekolah lang, iwang supaya hidup yang elok bisa. Coba cari contoh karena sudah menjadi tuahkan. Orang yang tambangkan tidak mau diatur dari PT, marasai kalau lagi, ayo. Utamakan akal sehat kita ini. Demikian pula untuk akhirat, kalau siapa yang tidak menyiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat pasti menyesal. Mana kehidupan akhirat yang perlu kita renungkan? Yang pertama adalah alam barzakh atau alam kubur. Si bocah dia udang dimasukkan ke dalam kubur, kok dapat di kuburan kami nanti gaduang buat apa ayunya atau nanti tapi sawah tuh kan dua mesin pompai mengeluarnya kadang-kadang tidak bisa dikeluarkan kalau suasana cuacanya hujan. Coba bayangkan bapak saudara yang saya hormati, kita dimasukkan kalau nanti airnya tidak bisa dikeluarkan langsung dibenamkan ke dalam air ditimbun begitu sempitnya. Coba bayangkan bapak saudara. Jadi keciannya kalau mati, iyalah mati. Kalau orang Islam, wabil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan gaib. Hadis yang sahih mengingatkan kepada kita, orang yang pulang dari kubur tadi terdengar bagi kita yang di dalam kubur. Coba bayangkan. Nyorasun saya zab tugas ketik nyocabi-cabiin saya di dalam itu di Allah Tuhan. Kiro-kiro ba'aras suefa. Adi sekali-sekali membanam lah kebatang ayirah. Banaman dekol hampir-hampir kamati ke keluar. Kalau orang sufi ditunya nyokali kuburan tu, nyok masuk dekol ke dalam kuburan tadi, tapi kuburan tadi dipagih papap. Nyok masuk kalau lahap, ndak talok dia nyolai, ani buka nyobalik. Nyok dikicok, seketek dirason, seketek supaya sadar kita. Kemudian nanti hari berbangkit. Hari berbangkit itu nanti bapak yang saya hormati adalah matahari sejengkal di kepala itu pak. Itu tidak omong kosong, itu tidak menakwi-nakwi, itu tuh benar itu. Sajaga di kapalo matahari kiro-kiro kalau mau dulu menangah kaji dari negara amagalaga banak tadi be. Keringat kau pak ada yang sampai tumit, ada yang sampai lutui, ada yang sampai pawi, ada yang cawi-cawi. Begitu keringat nanti dari manusia yang pertama dibantu sampai manusia terakhir. Coba bayangkan berdesak-desak. Kemudian nanti akan kita meniti titik sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya neraka terbentang jembatan sirat tadi itu di atas. Lain tak mungkin di akal sehat awak leka bisa lewat Pak. Nggak masuk dia gawat tuh Pak. Pasti masuk ke dalam neraka jahanam tuh. Tapi ingat peristiwa Isra dan Mi'raj bagi kita masuk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan perjalanan bapak yang saya hormati, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, jaraknya itu tidak bisa dihitung dengan manusia yang pas itu. Tapi Nabi hanya
tidak cukup 1 malam, bisa diperjalankan. Oleh sebab itu bagi kita menyiapkan diri, insya Allah aman. Jadi informasi-informasi ini insya Allah akan kami sampaikan melalui khotib Jumat dan melalui ceramah-ceramah wirid kita. Nah ini fiqh untuk menguatkannya supaya yakin, hakul yakin Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengingatkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul itu ada. Berbekalah, sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Terus sekali faknya dulu, kalau sekali ada kawan-kawan menangkok. Kalau sekali sini sampai kadang-kadang mohon maaf kalau diri cuma punya saja tak kalau lah. Diulang balik oleh Allah, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang nan baka kata Allah. Itu makanya mabuk kan dah boleh pak, akak kau hilang denyo. Itu generasi awak kau nak muda-muda kau pajam mabuk, jangan narkoba. Ya nak, kalau awak lah narkoba tak betul ini. Sehingga nampak salah benar. Makanya Bapak yang saya hormati, harus kita siapkan bakah kadiboklah. Apa bakalnya? Saya selalu mencontohkan yang bisa masuk akal, yang bisa dibawa pulang. Bakal takwa tadi, contohnya di hari Jumat. Apa-apa pai Jumat ko pak pasang niai dari mandi dulu seperti mandi besar. Lain mengerti kita mandi besar, kalau tidak mengerti, kalau tidak paham, ulang-ulang balik, buka YouTube tuh, baca roh mandi besar. Kemudian pakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu Nabi lebih menyukai pakaian gamis. Jadi cemeh Pak, cuma Nabi nyuko, tidak wajib dah. Warna yang disukai putih. Saya kombinasikan hitam dengan putih Pak. Ada putih. Kemudian pakai parfum, minyak harum, datang ke masjid duluan, ambil saf yang di depan. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, barang siapa yang seperti itu nyopai Jumat, ikhlas lillahi ta'ala, dilakukan seperti itu tadi, dapat 1 ekor unta gemuk pahalanya. Tunjuk ilmu itu dapat hadis sahih itu. Amannya awak kok mareh datang duluan. Kau pikir aja masuk jam 7, ya jam 7 awak datang. Kalau ini di parantian, bapak takut aja manusia. Ya Allah tidak takut ada. Barang murahnya tuh Pak, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Datang hari Jumat seperti tadi dapat si kunto. Nan kedua, bagian kedua lah panusaf di depan, dapat jawi. Nan ketiga kambing, nan keempat ayam, nan kelima talu. Kalau lah naik khotib kata mimbar, Pak, malaikat yang mencatat sudah penutup buku. Jangan beko masuk keranjang lain masuk etong nindak. Pi Jumat tapi tidak dapat pahala, rugi. Menyesal besok di akhirat. Saya berikan contoh berapa aja karena kami disarankan khutbah itu tidak boleh lama Pak. Lebih kurang saya 15 menit, 20 menit paling lama nanti insya Allah. Kemudian sholat berjamaah. Saya jemput tadi. Kalau sakur ekor unta 1 Jumat, sebulan ampe atau 5 ikunto. Setahun 52 ikunto dapat pahalanya. Amalnya di Jumat itu. Masya Allah. Atu yang lena awak namanya yang diri ini wajah itu. Pai Jumat tidak ada pakai syarat lain dah. Setahun 52 untuk dapat fafak. Kemudian sholat berjamaah. Nilainya 27 derajat. Itu luar biasa Pak. Al-Jamatul Rahmah wal firqatul azab. Siapa rajin berjamaah.
mudah rasaki, jauh dari penyakit. Jauh lah Pak. Tapi kalau siana Pak malih berjamaah Pak, saya tidak sebutkan BA-nya. Saya pernah lihat orang berjamaahnya menonton di rumahnya orang berjamaah. Kio orang berjamaah naninya hendak pergi ke saja. Kok lainnya sekali-sekali bana pergi ke saja. Akhirnya Bapak mohon maaf, kata Allah secara tidak langsung minta siriknya nak bocor. Yuang kok buyang lah namanya wang main nonton saya kerja. Malih banang sholat berjamaah. Akhirnya duduk langit ada penyakit stroke. Aman nonton orang saya bertahun-tahun lewat di atas kursi. Coba bayangkan. Itu tidak 1-2 orang yang pernah saya saksikan. Jadi kalau siapa yang ingin sehat masa tuanya, rajin sholat berjamaah, rajin melakukan ibadah, insya Allah masa tuanya jaya. Saya yakin insya Allah. Kemudian bersedekah. Bersedekah awak untuk anak bini tidak 1.000 leh, 100.000, 1 juta, ratusan juta. Itu sedekah, betul. Tapi yang khusus sedekah kita dengan sehormati, balanjoana 10.000, 20.000. Kini nak balanjoa ke Allah, infak kita ke Allah barata. Kok saya bukan kasar Pak, ini Pak. Sekali Jumat saya tidak bersedekah 10.000 dah Pak. Awak nak teragaklah pakai saya nak dingilau saja. Ini kamu tidak kah? Jadi di dunia apa saja terasa panjang malih ya Allah. Kalau rajin wa beribadah sebanyak kau Pak, saya yakin masjid kita kok akan tenang Pak. Ini kalau nampak deh Bapak Pak. Lapiaknya baru sadonya Pak. Kalau di dekat ini orang-orang fikir yang tinggal Bapak yang saya hormati, saya yakin menimbali tikar itu dia tidak akan mau. Layak dahul jannati khoti katanya. Tidak akan masuk surga orang sekitar kau kalau nyimpan ciki Pak. Oleh sebab itu, siang-siang lah piti setiap Jumat itu sekurangnya 10.000. Siang masyarakat 10.000 Bapak yang saya hormati, 1.000 saja menjadi 700.000. 1.000. Kalau 10.000 7 juta. Coba bayangkan balaga dan pahalanya. Awak nama leh ingin seramai, awak namanya diri, awak menjual diri. Oleh situ Bapak-bapak yang saya hormati, karena waktu terbatas, siapkanlah diri kita untuk kembali kepada Allah atau berpulang ke rahmatullah untuk menghidupi akhir. Siapkan bekal Bapak yang saya hormati. Apa bekal? Adalah takwa kepada Allah. Takwa arti taat, sebagaimana pembukaan tadi, laksanakan perintahnya Allah 2 tadi, dan larangnya ada 2 juga. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Insyaallah 17 menit khutbah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu mama wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa sholihati wa tawassaw. Demi waktu manusia dan kemudian kecuali orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sehat menasihati dengan hati sehat. Tadi masih mengayal-ngayal gitu. Akhirat laika selamat dan atau tidak. Itu lah renungkan. Saya dicemehkan orang menyampaikan hadis, tidak saya sampaikan, tidak saya bacakan matang hadisnya karena panjang ikut bahik. Kata Nabi, umatku nanti terpecah 73 golongan. Apa dicemehkan? Karena tiap wirid itu selalu saya ingatkan. Bahwa umatku kata Rasul terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya kata Rasulullah masuk neraka saudaranya. Tidak mau dingin. Kecuali satu. Mana satu? Wahyal jamaah.
Jamaah yang mana? Jamaah salafus saleh ada yang katakan itu, atau orang yang mengikut aku dan mengikut sahabatku dalam ibadah, kata Rasulullah. Oleh sebab itu kita coba di masjid kita ini menegakkan sesuai dengan sunnah, Pak. Contohnya sesuai dengan sunnah, datang duluan seperti sunnah. Kemudian bersedekah di awal waktu. Makanya kalau kasih lah naik kata mimbar, Pak, apalagi kalau azan lah selesai, nang celengan ko berhenti, Pak. Maka itu jangan cari pandai, beko kapak hilang. Titi tabuang dapat banyak, tapi nanti khawatirkan dosa dapat. Nang tamu kami pengurus, Pak. Jangan beko Pak komen kobela ka, lah naik khatib kok berhenti banyak piti di kampuan, Pak. Kalau nak ngampung piti, apa kalau kawan sedekah capek-capek datang ke masjid masjid. Kalau enggak beko ke pulang beko masukkan ke sana. Tapi yang jelas sesuai dengan sunnah, waktu khatib berkhutbah celengan tidak lagi jalan, dan bapak-bapak pun tidak boleh bersuara lagi sekalipun tidak boleh. Apoleh beko bisa dibu masuk tigo ke dalam mana dia yang beko apa harus sah beko ibadah orang negara itu maka diberhentikan, Pak. Tapi karena orang tidak paham ke sunnah, hanya cibiadnya itu pengurus itu, Pak. Lain lo masjid kok kita mau menegakkan sunnah. Bapak saudara-saudara, itulah khutbah pertama dan kedua yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kualitas Jumat kita dari Jumat ke Jumat akan insya Allah akan meningkat. Mudah-mudahan kita akan mencari khatib-khatib yang berkualitas, yang insya Allah menyampaikan betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqim. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan dikatakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'izin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhariyah la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma'izin na'imah بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فليعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim.